Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Eha Kaila Channel. Saya juga belum sempat ganti baju, masih pakai kemeja ya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah media yang pada video sebelumnya saya katakan media yang mudah, nggak nggak terlalu menghabiskan waktu untuk melakukan banyak penyiraman dan bisa dilakukan juga oleh siapa aja. Ide ini awalnya muncul dari banyaknya pertanyaan ketika dulu saya masih fokus di tanaman, uh, masih punya lapak tanaman, lalu masih suka ikut pameran dari satu tempat ke tempat lain. Banyaknya pertanyaan dari para hobis, terutama pemula, mengenai kesulitan mereka untuk mendapatkan bahan-bahan dari media seperti akar pakis, angdam, kokopit, dan pasir malang dan lainnya. Lalu akhirnya saya melakukan beberapa percobaan dan mendapatkan sebuah media yang memang mudah. Bisa dilihat, ini contoh penggunaan medianya, hasilnya. Maksud saya ini hasil dari penggunaan medianya. Coba aja dilihat dari atas. Bisa dilihat medianya. Lalu lagi yang ini, nah yang ini baru sekitar 11 hari yang lalu ya. Jadi waktu saya tanam ini nggak ada akarnya, ini sama sekali nggak ada akarnya. Ini contoh dari hasil penanaman menggunakan media yang akan saya jelaskan nanti. Selain aglonema juga ini ada Sansevieria kirkii menggunakan media yang sama, bagus. Dan bagi yang mau melihat akarnya, memang akarnya nggak putih seperti kalau kita menggunakan media-media yang ideal ya. Sebab kalau media-media yang ideal ya bisa di browsing di YouTube atau Google untuk mendapatkannya ya. Media akarnya ini agak kecoklatan tapi nggak busuk. Semua akarnya keras, bagus, nggak ada busuk. Mohon maaf. Memang warnanya kecoklatan, tapi nggak busuk, dia kuat. Lalu hal lainnya adalah bahwa saya juga nggak menggunakan obat-obatan ya. Sudah sejak lama nggak menggunakan apakah itu obat anti serangga ataukah anti busuk batang atau bahkan obat semprot misalnya pupuk daun. Saya nggak pernah lagi menggunakan obat-obatan itu. Cukup media ini aja selama ini yang saya pakai. Sebab memang mudah juga ya, saya nggak repot. Nah ini medianya. Ini cuma campuran tanah merah. Tanah merah ini bisa dilihat pada video saya sebelumnya, video cara memperbanyak aglonema, dari mana tanah merah ini didapat. Lalu juga campuran tanah merah dan hasil pembakaran daun-daun kering, kayu. Bisa dilihat di sana ada tumpukan daun kering dan kayu yang sudah beberapa bulan saya bakar di sana. Lalu saya jadikan media. Ketika dia sudah cukup adem dan banyak, saya ambil bagian bawahnya, saya campurkan dengan tanah merah. Perbandingannya pun saya nggak relatif sekali gitu ya. Bisa dikatakan 1:2, 1:3. Kadang saya tergantung ketersediaan dari pupuk bakarnya aja. Kalau memang juga sulit mendapatkan media bakar seperti itu, misalnya kalau rumahnya di komplek atau
ya di perumahan-perumahan di mana sulit untuk membakar sampah-sampah kayu gitu ya, sampah-sampah daun kering, bisa juga menggunakan humus. Nah, contohnya di sini. Coba lihat. Nah, bisa dilihat bahwa di atasnya ini pohon pete nih. Pohon pete ya, sebetulnya nggak harus pohon pete ya, pohon-pohon lain pun kadang saya juga pakai daun-daun kering dan batang kayu kering pohon mangga atau pohon-pohon lainnya ketika saya di Tangerang. Jadi kebetulan ini pohon pete ya, saya pakai, lihat dahan-dahan kering dari pohon pete. Bahkan seringkali saya kalau ada kayu-kayu yang sudah kering kayak gini, saya patah-patahin aja, saya jadikan media. Ini juga tanah atas ini yang saya bilang banyak mengandung humus. Jadi kalau memang susah mendapatkan hasil serbuk pembakaran daun-daun kering, ya bisa dicari tanah-tanah humus seperti ini. Ya memang begini, kadang agak-agak tercampur dengan batu-batu kerikil kecil, dan itu nggak ada masalah kalau buat saya. Nah, ini medianya. Dan sekarang karena media ini juga ada, lalu serbuk hasil pembakaran daun-daun kering pun ada, dan tanah merah ada, saya akan campurkan semuanya. Tapi kalau memang salah satu elemen itu nggak ada, misalnya yang ada cuma daun-daun kering dan tanah merah, ya nggak apa-apa, bisa digunakan juga. Faktor lainnya juga ini cukup menghemat ya, jadi kita juga nggak perlu beli media macam-macam. Dan saya juga kadang suka malas keliling misalnya ke toko-toko media, apalagi untuk saat-saat ini agak sulit ya didapat di sekitar daerah saya ini, misalnya Angda, Pakis atau Pasir Malang sedang agak sulit, jadi saya gunakan sumber daya yang ada aja. Nah, ini pohonnya akan kita tanam. Ini adalah atas pucuk dari tritis yang kemarin bonggolnya kita potong dan kita cacah lalu kita tanam. Jadi ini sudah selama 24 jam dalam kondisi seperti ini dia. 24 jam dalam kondisi seperti ini belum saya tanam, dan baru sekarang saya tanam. Lalu untuk potnya saya juga sering menggunakan ini. Ini bekas minyak goreng yang bawahnya udah saya bolong. Saya buat bolong-bolong menggunakan pisau, atau juga ada beberapa saya sebagai pengganti pot saya gunakan juga gelas-gelas bekas minuman ini ya. Gelas-gelas bekas jus, di sana ada banyak contohnya saya gunakan gelas-gelas bekas jus. Oke, kita masuk penanaman. Ya memang ini agak ngoboy ya, maksud saya ngoboy kok. Kan seharusnya media tanam agro itu ada syaratnya, itu dia harus porus, dia harus steril dan segala macam. Ya bisa di browse di internet ya. Cuma mungkin ini agak sedikit keluar dari pakem-pakem itu, tapi ya sudah dilihat hasilnya bahwa ini berfungsi efektif juga. Oke, kita campur aja media-media yang tadi sudah kita dapatkan.
Ya saya juga nggak menggunakan sendok ya untuk mengaduknya, saya cuma menggunakan tangan aja. Itu yang saya bilang ya, mungkin kelihatan agak ngeboy, tapi ya beginilah kebiasaan saya dari dulu, apalagi dulu saya sempat memang bertani kan. Sudah, tinggal masukin aja kalau sudah kira-kira tercampur. Karena ini sudah 24 jam nggak ditanam dalam kondisi seperti ini, jadi daunnya agak layu ya, agak ngeplek begini. Jadi biasanya kalau udah daun agak layu begini saya ikat. Oke, setelah ini disiram, kita siram. Penyiraman pertama ini kita pastikan sampai semua media itu basah ya. Sampai semua media basah, sampai air mengalir melalui lubang-lubang di bawah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalau udah disiram seperti ini, tinggal kita taruh di tempat yang adem, nggak terkena cahaya matahari selama 3-4 minggu. Setelah 3-4 minggu baru kita bisa pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari, cuma matahari pagi aja bagusnya ya, mungkin sekitar cahaya sampai jam 9, jam 10 pagi. Oke, cukup demikian untuk media tanam aglonema yang mudah ini, yang mudah didapat sumber-sumbernya dan bisa kita terapkan di tempat tinggal kita dimanapun. Sekian, terima kasih dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.